Ya ini gitu yang menjadi alasan kenapa sih pengalaman pertama gitu ya dalam kita tuh belajar Rust itu tuh sering ya terasa menyebalkan lah. Saya yakin banyak yang merasa seperti itu juga gitu. Jadi kan namanya code itu kelihatannya udah bener gitu kan, terus juga logiknya itu udah masuk akal gitu ya. Tapi si compilernya nih dia tuh ngomong gitu kan, ini nggak boleh gitu. Terus juga ya borrow checkernya tuh nolak gitu kan. Terus juga lifetime-nya tuh bermasalah gitu ya. Jadi ownership-nya tuh bahkan berpindah gitu ya teman-teman ya. Dan ya akhirnya apa? Akhirnya kita tuh berantem gitu loh sama-sama sama compiler gitu ya teman-teman. Jadi kita kan udah punya nih bahasa yang sangat powerful gitu ya. Tapi pertanyaannya itu adalah kenapa nih namanya memory safety itu tuh masih sangat bergantung pada si programmernya gitu loh, supaya dia tuh nggak melakukan kesalahan gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, saya Ambil and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita masih di Behind the Stack, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin bahasa program yang saya yakin testimoninya itu banyak banget yang bilang ini tuh adalah ribet gitu loh. Jadi apa itu ya, tentunya saya yakin teman-teman juga pada tahu itu adalah Rust ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita itu butuh ya software yang cepat gitu kan, terus juga ya dekat dengan hardware gitu ya. Yang namanya C sama C++ itu kan ya udah lama bisa melakukan hal itu gitu loh. Programmer juga kan dengan menggunakan C ataupun C++ itu tadi, itu kan dapat kontrol besar gitu ya atas memori gitu kan, terus juga dapat performance yang tinggi gitu ya. Dan ya bahkan nggak perlu garbage collector gitu loh. Nah, tapi gini teman-teman, kenapa nih pada tahun 2006 yang namanya Graydon Hoare dia itu akhirnya justru membuat ya bahasa sistem programming yang baru gitu ya teman-teman. Dan juga kenapa akhirnya tuh 3 tahun kemudian ya si Mozilla gitu ya teman-teman ya, dia tuh berinvestasi gitu loh ke apa yang lagi dikerjain sama si Graydon Hoare itu tadi. Jadi gini teman-teman, karena itu sebenarnya problem yang pengen diselesaikan sama Rust ya teman-teman ya, itu tuh bukan bagaimana mengalahkan C++ dalam perkara kecepatan ya teman-teman. Tapi yang pengen diselesaikan itu adalah bisa nggak sih kita tuh mendapatkan performance gitu ya seperti ya sistem language tanpa kita tuh harus terus membayar mahal untuk memory bug. Jadi itu problem yang pengen diselesaikan. Jadi ya pokoknya itu yang bakal kita bahas di episode kali ini. Simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi gini, namanya C dan juga C++ itu kan memberi ya programmer itu sesuatu yang sangat berharga, itu adalah kontrol. Jadi kan kita tuh bisa ya mengatur memori secara langsung gitu kan, dekat sama hardware gitu ya. Dan itu tadi yang tadi saya udah singgung di opening, itu adalah kita tuh bahkan nggak perlu ya garbage collector di situ gitu ya. Dan ya itu tuh jadi salah satu alasan kenapa ya C maupun C++ itu tuh dua-duanya tuh sangat cepat gitu ya teman-teman. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu adalah ya kontrol sebesar itu kan tentunya juga ya berarti sebagai tanggung jawab yang besar gitu loh untuk programmernya gitu kan. Jadi misalnya gini, kalau kita salah gitu dalam mengelola pointer gitu kan, ya berarti kan bisa terjadi use after free gitu ya. Terus kayak misalnya kita tuh salah itu dalam menghitung boundary misalnya seperti itu kan berarti ya bisa ngebaca memori yang seharusnya tuh nggak boleh dibaca. Nah, terus juga kayak misalnya ada 2 thread gitu yang dia tuh yang mengakses data dengan cara yang salah misalnya seperti itu ya teman-teman. Ya berarti kan di situ akan menghasilkan data race. Jadi pada software infrastructure ya teman-teman ya, kesalahan seperti itu tadi itu kan bukan sekedar oh ini program saya error, bukan sekedar itu ya teman-teman ya. Tapi dia tuh kan bisa berubah jadi ya misalnya tuh crash gitu kan, terus juga ya security vulnerability bahkan gitu kan. Ya bahkan tuh sampai yang paling parah itu tuh bisa jadi attack surface gitu ya teman-teman ya. Dan ya problem itu tadi semua itu tuh kan semakin mahal ketika ya dunia software itu kan sekarang semakin berubah ya teman-teman ya. Jadi ya prosesor itu kan udah makin multi-core gitu kan, terus juga software itu akhirnya semakin concurrent gitu ya. Dan ya hampir semua sistem itu kan mulai terhubung ke internet gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya kan berarti programmernya itu sekarang tuh harus banget ya mikirin mulai dari performance gitu kan, terus juga memori, terus juga konkurensi, dan ya security juga. Jadi semua itu harus dipikirin sekaligus gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh problemnya ya menurut keyakinan saya tuh mulai jadi menarik ya teman-teman ya. Jadi kita kan udah punya nih bahasa yang sangat powerful gitu ya. Tapi pertanyaannya itu adalah
kenapa nih namanya memory safety itu tuh masih sangat bergantung pada si programmernya gitu loh, supaya dia tuh nggak melakukan kesalahan gitu loh. Nah, jadi yang udah saya singgung tadi ya teman-teman ya, sekitar tahun 2006 si Gray dan Hoare itu tadi dia tuh mulai bereksperimen dengan ya sebuah bahasa baru yaitu si Rust itu sendiri. Nah, akhirnya tuh beberapa tahun kemudian ya Mozilla dia tuh melihat problem yang sama gitu loh, dan akhirnya tuh ya mulai berinvestasi ke pengembangannya si Rust. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu tentunya bukan ngebuat C++ dalam versi yang lain ya teman-teman ya, bukan itu gitu loh. Jadi Mozilla itu bahkan ya menggambarkan visi Rust itu tuh sebagai ya safe alternative to C++ gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ya itu tuh gampangan itu tetap cukup dekat gitu kan dengan hardware gitu kan, tetap mengejar performan gitu ya. Tapi mencoba ngebuat ya kelas kesalahan memori tertentu itu tuh lebih sulit gitu loh untuk dilakukan dari awal ya teman-teman ya. Nah, tentunya di situ kan kita akhirnya juga mempunyai bukti yang konkret ya teman-teman ya, kenapa problem ini tuh jadi penting. Jadi Mozilla itu pernah melihat sejarah security bug ya teman-teman ya pada salah satu komponen Firefox. Totalnya tuh ada 69 security bugs. Nah, kemudian tuh mereka tuh akhirnya tuh menganalisa gitu ya teman-teman ya, kalau misalkan komponen tersebut itu tuh sejak awal ditulis dengan Rust, berapa nih bug yang kemungkinan tuh bisa dicegah gitu loh oleh ya jaminan memory safety-nya si Rust ini gitu kan. Nah, di sini akhirnya jawabannya tuh cukup mind blowing gitu ya teman-teman ya, yang bisa dicegah tuh adalah 51 bug gitu loh. Jadi gini teman-teman, bukan berarti namanya Rust itu membuat ya software itu bebas bug, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi logic bug itu tetap ada gitu loh. Namanya unsafe itu juga tetap ada gitu ya. Tapi tentunya angka itu tadi itu kan memperlihatkan sesuatu yang menurut keyakinan saya itu penting ya teman-teman ya. Jadi ada kelas kesalahan yang selama puluhan tahun gitu kan, di mana mereka itu coba cegah gitu ya teman-teman ya, dengan ya disiplin si programmernya gitu kan. Nah, tapi dengan si Rust ini kan berarti si Rust ini mencoba memindahkan gitu loh sebagian ya tanggung jawab itu tadi itu tuh dari programmer dipindahkan ke compilernya gitu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya si Rust itu tuh bukan gimana nih membuat programmer itu jadi lebih hati-hati, bukan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Tapi ya, pertanyaan si Rust itu justru adalah gimana nih kalau program yang dia tuh ya tidak memenuhi aturan memory safety itu tuh dibuat gagal gitu loh sebelum akhirnya tuh sempat berjalan. Jadi ya dari situlah ya teman-teman ya, akhirnya tuh ya kita sampai gitu kan ke keputusan ya yang paling penting dalam desain Rust itu tadi, yaitu adalah ownership. Oke, selanjutnya gini teman-teman, si Rust itu kan mengambil pendekatan ya sebenarnya tuh gampangnya kita bisa bilang cukup berbeda ya teman-teman ya. Jadi kan namanya memori itu kan tidak dikelola sama si garbage collector ya teman-teman. Tapi programmer itu tentunya juga nggak sepenuhnya dibiarkan untuk ya mengatur itu sendirian gitu loh teman-teman. Jadi si Rust itu menggunakan yang tadi saya udah singgung itu adalah ownership. Jadi sederhana itu apa? Sederhana itu adalah setiap data itu tuh memiliki owner yang jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi data itu bisa banget dipinjam oleh bagian lain gitu ya dari program. Nah, tapi si compiler itu dia tuh memeriksa gitu loh siapa nih yang boleh pakai, siapa nih yang boleh ngubah gitu kan. Dan apakah namanya ya referensi itu tadi gitu ya, itu tuh masih valid atau enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan compiler itu dia tuh nggak bisa membuktikan kalau aturan itu tuh aman gitu kan, berarti kan program ini nggak di-compile sama sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, dokumentasi resmi sendiri dari si Rust itu tuh ya menjelaskan secara sangat eksplisit gitu loh bahwa ownership itu adalah aturan pengelolaan memori gitu ya yang dia tuh diperiksa sama si compiler. Jadi kalau misalkan aturannya itu dilanggar, ya programnya itu langsung otomatis ditolak gitu ya teman-teman ya. Dan ya tentunya juga ya pemeriksaan si ownership itu tadi itu tuh tidak menambah runtime overhead. Di situ yang paling penting ya teman-teman ya. C and other low-level languages basically say, here are the principles to how to do it right. You're smart, follow those principles. Oh, what's that? Your code base is tens of thousands of lines long and you're accessing the same piece of memory from 14 different places. Oh, just keep following the rules. You're smart, you can do it. Many interpreted languages use garbage collection. They say, no, I'm just going to stop when we need more memory or at a certain time, pause for a moment, go through all of the memory, and sort things out the way they should be. This creates a pause that can be noticeable on lower performance devices, and so Rust doesn't consider that an acceptable solution. Whereas Rust addresses the problem of memory management by mathematically proving the correctness of the program at compile time. Jadi gini teman-teman, menurut keyakinan saya justru ya disitulah letak filosofi Rust itu yang sebenarnya gitu loh.
Jadi RAS itu kan tidak membuat memori manajemen itu menghilang gitu ya, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi RAS itu tuh justru membuat aturan memori manajemen itu tuh menjadi sesuatu yang akhirnya tuh ikut gitu loh diperiksa sama si compiler. Jadi hal yang sama itu kan ya kemudian tuh membantu konkurensi juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada dua thread gitu kan, dia tuh mencoba berbagi dan juga mengubah data gitu kan dengan cara yang melanggar ya aturan safety, ya berarti kan banyak pola data RAS itu bisa ditolak gitu loh sebelum ya programnya itu berjalan. Jadi teman-teman, si RAS itu bukan memberikan namanya programmer itu kebebasan sebanyak mungkin, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Justru itu malah sebaliknya gitu loh. Jadi RAS itu justru sengaja membatasi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang dibatasi itu adalah ya beberapa hal yang boleh dilakukan gitu ya sama programmer, supaya apa? Supaya kelas kesalahan tertentu terkait memory safety itu tadi itu tuh menjadi lebih sulit untuk dilakukan gitu ya. Tapi ya tentunya ya ada harga juga dari situ yang harus dibayar ya teman-teman. Jadi gini, karena kan sekarang programmer itu bukan cuma nulis code untuk komputer ya teman-teman ya, tapi kan programmer dia tuh juga harus ya membuat si compilernya itu tuh percaya bahwa ya code-nya dia itu aman ya teman-teman ya. Nah selanjutnya gini ya teman-teman, jadi ya ini gitu yang menjadi alasan kenapa sih pengalaman pertama gitu ya dalam kita tuh belajar RAS itu tuh sering ya terasa menyebalkan lah. Saya yakin banyak yang merasa seperti itu juga gitu loh. Jadi kan namanya code itu kelihatannya udah bener gitu kan, terus juga logiknya itu udah masuk akal gitu ya. Tapi si compilernya nih dia tuh ngomong gitu kan, ini nggak boleh gitu. Terus juga ya borrow checkernya tuh nolak gitu kan. Terus juga lifetime-nya tuh bermasalah gitu ya. Jadi ownership-nya tuh bahkan berpindah gitu ya teman-teman ya. Dan ya akhirnya apa? Akhirnya kita tuh berantem gitu loh sama-sama sama compiler gitu ya teman-teman. Jadi bahkan gini teman-teman ya, dokumentasi resmi RAS sendiri itu tuh ya juga mengakui gitu loh bahwa namanya ownership itu memang ya gampangnya itu ya membutuhkan waktu gitu loh untuk dibiasakan ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, memang si RAS ini tidak membuat yang namanya sistem programming itu jadi sederhana, memang nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi RAS itu cuma ya memindahkan sebagian kompleksitinya gitu loh. Jadi gampangnya itu daripada menemukan ya kasus yang tadi saya udah singgung ya, misalnya use after free itu tadi gitu kan, ketika si programnya itu berjalan, jadi kan kita nih sebagai programmer yang pakai RAS itu tuh ya membayar complexity itu tadi gitu kan, ketika kita tuh menulis dan mengcompile code-nya kita gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya ada harga lain yang memang sangat real juga ya teman-teman, itu adalah compile time gitu ya. Jadi teman-teman, si RAS Project itu sendiri dia tuh melakukan compiler performance survey gitu ya pada tahun 2025. Jadi mereka tuh bahkan menegaskan gitu loh bahwa ya pengalaman build ini tuh ya sangat beragam gitu kan, dan tidak ya sesederhana mengatakan oh RAS ini compile-nya tuh selalu lama gitu ya, tidak sesederhana itu memang. Jadi ada ya developer yang bahkan merasakan performanya itu setara gitu kan, ataupun yang lebih baik daripada C++ gitu ya. Tapi yang namanya kayak misalnya Golang gitu kan, terus juga Zik itu tuh ya cukup sering disebut ya jauh lebih cepat gitu dalam urusan compiling ini ya teman-teman ya. Dan ya dari responden survei itu tadi, itu tuh ya memang banyak mereka tuh mengatakan sudah tidak menggunakan RAS lagi gitu ya teman-teman ya, yaitu sekitar 45% gitu kan. Dimana mereka tuh yang mengatakan long compile times itu tadi gitu yang menjadi ya setidaknya gitu ya salah satu ya alasan mereka tuh buat berhenti pakai RAS. Dan ya teman-teman, RAS Project sendiri ya dia tuh mengakui kalau memang penyebabnya itu tidak sederhana gitu ya. Jadi namanya strong type guarantee gitu kan, terus juga compilation model, terus juga ya fokus terhadap runtime performance itu tuh memang bisa sangat bertabrakan gitu ya teman-teman ya, dengan keinginan mendapatkan ya rebuild yang sangat cepat gitu loh. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, ada harga dari jaminan yang kita minta kepada compiler gitu loh. Dan RAS itu bahkan sebenarnya tetap mempunyai masalah unsafe gitu ya teman-teman ya. Karena kan ya ada pekerjaan low level gitu ya yang memang tidak selalu bisa ya diverifikasi sama si compiler itu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya raw pointer, terus juga FFA gitu kan, dan juga beberapa operasi memori tertentu gitu ya. RAS itu kan ya mengizinkan hal itu memang ya teman-teman ya. Tapi ketika ya masuk ke unsafe, ya tanggung jawab untuk membuktikan operasi tersebut itu benar gitu ya, nggak ada masalah, yaitu tetap kembali ke si programmernya ya teman-teman ya. Nah dokumentasi resmi dari RAS sendiri itu bahkan menjelaskan bahwa penyalahgunaan operasi itu tadi itu tuh ya bisa menyebabkan undefined behavior. Jadi ya teman-teman, RAS itu tentunya bukan sulap ya teman-teman ya. Dia tuh memang tidak menghapus semua bug gitu kan. Dia tuh juga tidak membuat namanya programmer itu nggak perlu gitu loh untuk memahami memori. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Yang RAS lakukan itu adalah membuat yang namanya safe path itu tuh menjadi default gitu loh. Dan
akhirnya tuh ya memaksa gitu kan ya bagian berbahaya itu gampangannya itu terlihat secara eksplisit ya teman-teman ya. Dan menurut keyakinan saya ya teman-teman ya, disinilah namanya ras itu sering banget disalahpahami gitu loh. Jadi orang itu kan sering ngelihat ras terus akhirnya bertanya gitu kayak misalnya, ini nih kenapa sih bahasanya kok seribet ini gitu ya. Padahal ya mungkin ya pertanyaannya itu harus dibalik gitu loh. Karena gini teman-teman, kompleksiti yang sedang ditangani sama si ras itu kan memang udah dari awal itu udah sulit gitu ya teman-teman ya. Jadi memory management sulit gitu kan, terus juga concurrency itu juga sulit gitu kan, terus juga sistem programming itu ya juga sulit juga gitu kan. Nah C sama C++ itu kan banyak memberikan ya tanggung jawab itu tadi, itu tuh kepada programmer gitu loh. Tapi si ras dia tuh memilih untuk mengambil gitu loh sebagian besar dari tanggung jawab itu tadi dan akhirnya tuh memasukkannya kemana? Ya memasukkannya tuh ya ke type system dan compiler ya teman-teman ya. Jadi si ras ini dia tuh gampangnya tuh tidak menghilangkan complexity ya teman-teman ya. Tapi si ras itu mengubah kapan nih kita harus membayar complexity itu tadi gitu kan. Jadi gampangannya itu adalah dengan menggunakan ras kita tuh mendapatkan lebih banyak masalah gitu loh, lebih banyak mendapatkan keribetan gitu ya sebelum programnya itu jalan gitu kan. Dengan harapan apa ya? Dengan harapan nanti ya masalahnya itu jauh lebih sedikit gitu ya ketika ya program itu masuk ke level production. Oke teman-teman, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi di situ kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi namanya ras yaitu tidak lahir karena C++ itu kurang cepat, bukan karena itu ya. Justru masalah performan itu bukan jadi masalah yang utama di situ, tapi masalah utamanya adalah ya software cepat itu tuh tetap terlalu mahal gitu loh. Kalau misalkan satu kesalahan memori yang dia itu ya bisa berubah menjadi crash ataupun sampai security vulnerability ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, gampangannya si ras itu menawarkan transaksi yang berbeda gitu loh. Jadi gampangannya itu ya penggunanya itu dipaksa untuk ya berhadapan sama compiler itu dengan lebih ribet gitu loh di saat ini. Gampangannya seperti itu supaya apa? Ya supaya nanti banyak kelas kesalahan itu tuh yang nggak akan pernah sampai ke runtime pada nantinya. Jadi ya dari trade off itulah ya teman-teman ya namanya si ras itu tuh lahir. Jadi ya sekali lagi selamat datang di Behind the Stack. Oke pokoknya ini aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan thank you for watching. Salam backend magang.